Baik, selamat siang semuanya rekan-rekan kerja. Saya di sini Beliana sebagai General Manager of FNB PT Plan Sabit. Hari ini akan menyampaikan Board Meeting Deck today. Outline topik meeting kita hari ini diantaranya adalah recruitment new staff on position production staff, digital marketing, HR staff, dan finance administration. Jadi kita akan membahas sekilas mengenai job decks and job requirements between those position. And then kita akan mengulas sedikit mengenai konsep marketing yang akan kita jalankan di cabang yang baru. Kemudian kita akan membahas mengenai operational order cycle atau siklus pembelian. Okay, at first I'm going to say congratulations to our hard work atas kerja keras kita selama ini. Kita udah berhasil menyelesaikan misi ekspansi kita di Jawa sebelumnya, sehingga kita perlu melakukan ekspansi market, peluasan market lagi di 3 pulau besar lainnya, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk target pertama kita akan memilih ibu kota dulu sebagai sampel marketnya, dan juga di sana lebih banyak pasar yang bisa kita tuju gitu, lebih luas juga. Untuk Sumatera kita hanya mengambil 2 ibu kota, yaitu Medan dan Palembang. Kalimantan kita mengambil Samarinda dan Balikpapan, serta Sulawesi kita mengambil Manado dan Kendari. Okay, we jump into the real outline topic meeting today, which is open recruitment staff. Yang pertama kita akan membahas mengenai posisi ya, posisi yang dibutuhkan untuk pertama kali saat pembukaan cabang di sana. Kira-kira kita membutuhkan 6 orang untuk production staff di setiap outletnya, 2 orang untuk digital marketing di setiap outletnya, 1 orang untuk HR staff atau sebagai tim HRD ya, untuk mengawasi kinerja karyawan, dan juga yang terakhir 2 orang untuk finance admin tiap outletnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai job description dan juga job requirements-nya. Tanggung jawab role mereka, serta persyaratan untuk memenuhi posisi tersebut. 6 orang yang dibutuhkan dalam staf produksi, yaitu berisi dari 2 waiters, 1 kasir, 1 SPV, 1 chef, dan juga 1 kitchen staff. Yang pertama mengenai 2 waiters, sebenarnya nanti ada banyak job desk-nya dan juga job requirement-nya. Di sini saya hanya meletakkan sekilas saja sebagai sampel. Nanti saya akan butuh bantuan HR yang akan membantu membreakdown setiap job desk dan juga job requirement-nya. Kira-kira core essential atau yang kita butuhkan ya dalam role waiters itu adalah dia harus mampu melayani customer dengan baik dan benar sesuai dengan company kita, visi misi company kita. Job requirement-nya adalah mereka harus memiliki good communication skill, good looking, dan juga great teamwork. Karena dalam staff produksi tidak bisa hanya untuk 1 orang saja. Diperlukan kerjasama tim yang baik. Kemudian untuk kasir, job desk yang dibutuhkan adalah mengelola transaksi pembayaran online dan juga offline. Jadi kita buka secara online yaitu via GrabFood, GoFood, ShopeeFood seperti itu, dan juga offline yaitu dine-in, makan di tempat. Job requirement-nya adalah calon kasir harus paham mengenai cara penggunaan mesin kasir dan juga perhitungan simple. Untuk mempermudah ya, mereka harus menyukai perhitungan terlebih dahulu. Karena at the end of the month, they should report. Mereka harus membuat laporan atas transaksi yang sudah pernah terjadi itu kepada finance admin. Kemudian kita lanjut ke chef. Job desk yang dibutuhkan dalam chef itu yang pertama, dia harus mampu menciptakan inovasi menu. Kita membutuhkan chef yang kreatif dan mampu berinovasi untuk membuat menu-menu baru yang unexpected, incredible, dan banyak diminati oleh customer baru gitu. Yang kedua, yaitu dia harus mampu create menu. We already have our core menu before in Java. Nanti chef yang akan calon chef harus mampu membuat ulang atau memasak ulang persis seperti yang ada dalam menu kita sebelumnya.
Job requirement-nya atau persyaratannya, staff tersebut harus kreatif, inovatif, have a safe experience before, dan juga higienis tipikal. Kenapa saya di sini menekankan tipikal higienis? Karena dalam memasak itu diperlukan kebersihan ya untuk memuaskan customer, dan we make sure that we provide the best food to them. Kemudian ada kitchen staff, yaitu bisa dibilang sebagai asisten chef lah ya, yang membantu chef untuk menyiapkan pesanan. Yang pertama yaitu harus membantu chef menyelesaikan menu dan juga membersihkan bekas masakan. Exactly. Job requirement-nya ya harus cepat tanggap, memahami dunia memasak, clean person supaya dapur tetap bersih dan juga fleksibel. Kemudian di bagian digital marketing staff, kita membutuhkan 2 orang, yaitu sebagai content creator dan juga head of marketing. Content creator-nya ini mungkin bisa diisi oleh tim intern ya, internship, karena remaja zaman sekarang kan mereka sangat-sangat kreatif, waktunya bisa digunakan untuk konten, kita bisa gunakan di situ, sehingga dapat menghemat cost juga. Job desk-nya yaitu mereka harus membuat konten yang menarik dan seru, sehingga mampu attract user to curious and willing to try our menu and our F&B exactly. Yang pertama, terutama di IG, Instagram, TikTok, dan juga FB Ads. Jadi nanti kita akan melakukan marketing di Facebook Ads juga, berupa video bisa jadi, sehingga memerlukan content creator yang menarik juga. Terus mereka harus mampu membuat content pillar. Jadi dalam mengupload konten nanti, baik itu di Instagram, TikTok, maupun Facebook, mereka harus nge-breakdown dahulu penjadwalan dan juga jenis-jenis konten yang akan mereka buat, baik itu mengedukasi, menginspirasi, atau juga menginformasikan. Ada tambahan lagi untuk job desk content creator, yaitu mereka harus mampu mengedit, memiliki skill editing video dan foto yang baik. Job requirement-nya adalah mereka harus good looks, creative, knowing trend really well, dan jago ngedit foto dan video. Oke, kemudian kita ke posisi selanjutnya, yaitu head of marketing. Ini tujuannya itu sebagai mentor, bisa juga kepala lah dalam hal marketing ini. Untuk memimpin si content creator, mengarahkan si content creator tadi membuat konten dengan baik dan benar, sesuai dengan visi misi kita. Job desk-nya yaitu memperhitungkan biaya marketing digital, menganalisa analytic views. Jadi saat kita melakukan digital marketing by digital ads, seperti Google Ads, terus Facebook Ads, itu kan biasanya ada analytics-nya. Nah, dia harus mampu menganalisa user yang datang dan melihat konten kita, gitu, sehingga biaya marketing kita tidak terbuang secara sia-sia. Kemudian harus mampu bertanggung jawab terhadap hasil pembuatan konten dan digital marketing. Tiap bulannya nanti akan ada monthly report atas kinerjanya, dan juga make sure biaya yang dihabiskan untuk marketing itu harus membuahkan hasil yang lebih dari yang kita keluarkan. Jadi return-nya harus lebih dari cost yang kita keluarkan. Kemudian untuk job requirement-nya, mereka harus target oriented, karena kita akan menetapkan minimal mungkin 5.000 penjualan tiap bulannya di setiap outlet, dan juga paham tren, sehingga bisa dibilang ngikuti viral marketing ya, dan juga customer itu lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan kita jika kita memahami tren yang sedang booming dan diikuti oleh customer saat itu. Marketing savvy, innovative person, dan juga leadership. Head of marketing harus memiliki jiwa leadership yang baik, sehingga mampu mengarahkan content creator dalam membuat konten dengan baik. Kemudian kita lanjut ke posisi finance administration atau administrasi keuangan. Di sini membutuhkan 2 admin ya. Admin pertama menyusun anggaran biaya, mencatat cash flow, mencatat pengeluaran. Job requirement-nya adalah jujur dan juga teliti. Sedangkan admin kedua membuat laporan keuangan,
income, pemasukan, dan juga bertanggung jawab akan pemasukan. Kenapa saya bedakan antara posisi admin 1 dan admin 2? Terutama dalam hal bagian laporan dan juga report, itu untuk memastikan tidak adanya miscom dan juga tidak adanya kesalahpahaman atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, dalam hal anggaran biaya pemasukan dan anggaran biaya pengeluaran harus dipisah. Tidak bisa dijadikan oleh satu orang saja. Sehingga jika terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah kinerja, dapat terlihat gitu, itu kesalahan siapa. Nah, admin 1 dan admin 2 ini dapat dealing langsung dengan owner-nya, owner franchise kita saat itu. Fungsinya itu dengan melakukan cek dan menganalisa finance report-nya sebulan sekali dan juga memberikan modal tambahan jika terdapat kekurangan untuk tambahan barang untuk improve menu atau untuk memberikan booster atau tambahan peningkatan dalam penjualan. Kemudian kita lanjut ke posisi HRD atau HR staff. Job requirement-nya minimal adalah psychology degree with GPA 3.2, have a HR experience before, know how to do workforce planning and training development. Kenapa saya di sini menyampaikan harus tahu bagaimana melakukan pekerjaan, implementasi kerja, dan juga planning dan pelatihan, karena di tempat yang baru, kita kan mempunyai culture yang berbeda. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan dan mempertahankan culture company kita ke tempat yang baru. Kita memerlukan psikolog atau HRD yang memahami culture di tempat tersebut sehingga dapat diakulturasikan dengan culture kita. Oleh karena itu diperlukan training development untuk melatih calon karyawannya. Kemudian negotiation dan juga communication skill. Ini sangat diperlukan karena dalam hal mendidik, melatih karyawan diperlukan negosiasi dan communication skill yang cukup baik. Kemudian ada job desk yang dibutuhkan yaitu yang pertama, make sure all the employees do their job desk really well. Yaitu memastikan semua kinerja karyawan melakukan job desk-nya, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kemudian melakukan kegiatan konsultasi, meeting konsultasi ya, antar karyawan untuk mengurangi stres dalam hal kerja, sehingga dapat meningkatkan bonding atau keterikatan antar karyawan satu dan karyawan lain. Jika antar karyawan itu dapat bekerja sama dengan baik, maka dapat dipastikan kinerja yang dihasilkan juga akan sangat baik. Dan itu akan berdampak terhadap hasil penjualan kita. Dan terakhir adalah membantu mereka untuk improve knowledge and to boost work be better. Jadi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mereka terutama dalam hal kerja di F&B karena kita menetapkan sistem learning by doing here. Jadi kita sama-sama kerja, sama-sama belajar juga di sini, nggak ada yang gimana-gimana, cuman kita tetap respect each other position. Untuk HR staff, ini membawahi digital marketing, production staff, dan juga finance admin, yang mana nanti setiap posisi ini harus mengirimkan report once a month to HR staff dengan tujuan untuk mengetahui kinerja karyawan itu bagaimana, apakah ada progres, baik itu peningkatan ataupun penurunan dari kinerja karyawan. Untuk digital marketing, wajib melakukan laporan 2 kali dalam sebulan, yaitu kira-kira sekali dalam 2 minggu ya. Dan juga report atau melaporkan konsultasi mengenai hasil marketing mereka. Kemudian untuk staf produksi, ya, terutama SPV ya, ini lebih ke SPV-nya, berkoordinasi dengan HRD untuk mengatur kinerja karyawan. Bedanya dengan yang lain adalah SPV hanya perlu melapor kinerja setiap 4 kali dalam sebulan, yaitu seminggu sekali. Ini penting karena production staff itu yang mengimplementasikan kinerja kita terhadap customer secara langsung. Jadi diperlukan tim yang solid gitu. Kemudian ada finance admin.
kita melakukan 2 orang admin yang mana harus berkoordinasi mengenai laporan cash flow in maupun out kepada HRD, dan juga melapor apabila ada missed input secepatnya mungkin sehingga dapat meminimalisir kesalahan di kemudian hari, dan juga melapor kinerja selama once a month, sekali dalam sebulan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai marketing konsep. Kita untuk sementara ini dalam market yang baru, kita akan menggunakan 3 jenis marketing terlebih dahulu, yaitu endorse, promo voucher, dan juga digital ads. Kenapa endorse? Karena itu untuk memperkenalkan produk kita kepada user di market yang baru. Itu kita mengendorse seleb TikTok atau seleb Instagram untuk mereview. Jadi kita meminta mereka untuk mendatangi cafe kita dan mereview menu makanan kita dan mempostingnya di platform mereka, baik itu Instagram maupun TikTok, dengan tujuan memperkenalkan menu kita kepada customer yang baru. Kemudian ada promo voucher, ini paling penting ya. Biasanya user itu selalu mencari voucher, promo. Kalau semakin banyak promo, maka akan semakin attract user to buy more. Oleh karena itu, saya meletakkan presentasi promo voucher paling besar, yaitu sebesar 40%, di mana kita hanya perlu menetapkan promo maksimal 40% untuk pertama kali launching produk sebagai anggaran marketing kepada customer, terutama yang mendaftar sebagai member tetap, sehingga mendorong mereka untuk repeat order. Kemudian ada digital ads. Saya hanya mintakan persentase sekitar 30%, karena yang paling penting itu kita memperkenalkan kepada mereka, dan untuk keputusan mereka beli atau tidaknya itu tergantung dalam sini, promo voucher. Digital ads, kita akan memasang iklan di Facebook Ads, IG Ads, dan juga online food store, di mana kita akan mengenalnya di GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Oke, sekarang kita jump into another step, yaitu order cycle operation, yaitu siklus pembelian yang akan kita lakukan. Kita akan buka dari pukul jam 9 hingga 9 pagi hingga 9 malam. 12 jam kerja dengan 2 sistem shift ya. Ya, 2 sistem shift, dan kira-kira 1 kali libur dalam 1 minggu. Yang pertama, ya, sebelah kanan itu saya tetapkan sebagai siklus pembelian offline, dan sebelah kiri sebagai siklus pembelian offline, dan sebelah kanan sebagai siklus pembelian online. Saya akan menjelaskan mengenai siklus pembelian offline terlebih dahulu, yaitu kita membuat sistem dine-in dan juga drive-thru. Dine-in yaitu offline order, di mana kita mengizinkan customer untuk makan di tempat kita, stay, tanpa ada waktu, karena kan pandemi juga udah mulai berubah menjadi endemi, jadi tidak perlu ada batasan lagi, tidak perlu ada batasan dari pemerintah juga, sehingga kita dapat membuat customer merasa nyaman dan bertahan lebih lama di cafe kita. Tapi di sini adalah kita menetapkan hanya maksimal 40 orang dalam sehari. Tujuannya adalah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan lah ya, sehingga jaga-jaga untuk terjadinya gelombang ketiga. Dan untuk 40 orang pertama ini diwajibkan untuk receive first atau melakukan reservasi terlebih dahulu, sejenis booking gitu. Jadi kita mengetahui untuk adik besok itu ada berapa orang yang akan melakukan dine-in. Kemudian drive-thru, ini yang paling fleksibel dan efisien ya, karena pembeli hanya perlu order by takeaway system di atas kendaraan mereka, baik itu mobil ataupun motor, dan kita untuk meningkatkan minat mereka melakukan drive-thru order, kita memberikan tanda stiker gitu di kendaraan mereka, sehingga jika mereka datang ke tempat kita lagi dan dalam kendaraan mereka terdapat stiker tersebut, maka mereka berhak mendapatkan bonus, baik itu bonus drink ataupun snack. Kemudian kita berlanjut ke order online, yaitu kita menyediakan auto order dan pre-order. Nah, auto order ini seperti yang ada di sistem online food pada umumnya ya, di GoFood, GrabFood, Shopee Food. Jadi pembeli bisa order pesanan kita kapanpun dan dimanapun.
dapat dipesan secara online. Kemudian pre-order. Untuk yang ini sistem PO ya. Ini hanya pengecualian untuk customer yang ingin memesan produk lebih banyak, lebih dari 50 package dalam sehari untuk event tertentu. Jadi ini harus melakukan reservasi pemesanan terlebih dahulu karena mungkin saja kita akan memberikan harga yang berbeda. Bisa jadi jauh lebih murah karena mereka memesan lebih banyak. Tapi minimal pemesanannya adalah sekitar 50 package atau 50 porsi. Untuk progress projection goals, di sini saya menyajikan proyeksi keberhasilan kita, dampaknya itu akan gimana sih? Jika kita setiap new position staff bekerja dengan sangat-sangat baik, mampu increase their skill here, dan juga mampu meningkatkan jumlah customer, maka yang terjadi akan ada 4 dampak. Yang pertama, diharapkan terjadi dapat 4 dampak ini. Yang pertama adalah customer satisfied atau kepuasan customer itu nomor 1. Kenapa saya tahu di nomor pertama? Karena jika kita sudah membuat customer puas akan pelayanan kita, maka customer akan datang lagi dan willing to pay more, buy more our product. Yang kedua yaitu repeat order. Ini adalah side effect dari customer satisfied. Jika customer merasa puas, mereka akan cenderung melakukan repeat order atau order lagi di lain waktu. Nah, nanti kita akan untuk menunjang aktivitas tersebut, kita mungkin akan memberikan sejenis voucher ya, voucher untuk pembelian pertama atau pembelian ketiga dengan tingkat bonus promo yang semakin lama semakin tinggi. Mungkin pertama 10%, kemudian 15%, dan juga 20%, dan seterusnya. Kemudian ada increase cast number, yaitu lewat digital marketing tadi diharapkan dapat meningkatkan jumlah customer yang datang ke outlet kita ataupun yang melakukan pemesanan hingga 2 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Yang terakhir ada word of mouth marketing. Bila kita sudah mendapatkan fame atau branding kita tepat, kita sudah mendapatkan brand voice dari customer di new place, tempat baru kita, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera, maka word of marketing akan jalan dengan sendirinya oleh customer yang sudah puas akan layanan kita. Jika word of marketing ini terjadi, maka kita tidak perlu menganggarkan biaya untuk digital marketing terlalu banyak lagi. Karena tandanya produk kita sudah dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Dan mereka willing to pay more and buy more our product. Karena mereka sudah puas dan percaya. Gitu. Oke, yang terakhir yang ingin saya tekankan di sini adalah we should work as team and for a team. We are a team here. We are a family here. So, tujuannya adalah kita kerja untuk tim, yaitu together everyone achieve more. Why? Together itu kita semua ya yang ada di sini. Everyone itu all of us, customer, employees, manager, owner, especially customer, our target market, achieves dapat mendapatkan hal lebih, mendapat kepuasan, mendapatkan promo, mendapatkan reward, bonus, dan lain-lain. More and more. Jika itu terjadi secara dalam waktu yang lama, long term, dan berkelanjutan, maka dapat dikatakan bahwa bisnis kita akan long term profitable growth, akan memberikan keuntungan yang berkelipat ganda seiring berjalannya waktu. Baik, cukup sekian about board meeting deck kita hari ini. Diharapkan meeting kita ini dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Oke. Apabila ada pertanyaan, diharapkan dapat langsung bertanya. Sekian dan terima kasih. Saya Beliana, as General Manager of PT Bulan Sabit. Undur diri. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya untuk tim meeting hari ini.